Komponen motion graphic. Ada 4 komponen utama saat membuat motion graphics, diantaranya konten atau isi, saat akan membuat motion graphics, buat isi, atau konten yang sesuai dengan tema yang akan bawa sampaikan. Kesesuaian ini akan membuat penonton videomu menjadi betah untuk melihat video-videomu yang lain. Coba bayangkan saat kamu memiliki tema video tentang cara liburan hemat dan asyik, tapi isinya tentang susahnya jadi backpacker, tidak cocok kan? Font atau huruf. Font adalah jenis huruf yang kita pilih saat dalam membuat motion graphics. Sangat disarankan pilihlah font yang mudah dibaca dan profesional sehingga penonton dapat mudah mengingat serta memahami pesan dalam videomu. Hindari huruf yang rumit untuk dibaca, sob. Sangat disayangkan jika kontenmu sudah bagus, tapi pemilihan jenis hurufnya kurang tepat. Color palette, pemilihan kombinasi warna yang sesuai dapat membuat betah penonton videomu. Bolehkah menggunakan kombinasi warna kontras? Karena motion graphics juga merupakan seni, maka tidak ada batasan boleh dan tidak boleh. Bisa saja kita menggunakan kombinasi warna yang kontras selama tidak terus muncul dalam video. Sound effect motion graphics, tanpa sound effect itu seperti sayur tanpa garam jadinya hambar. Pernah melihat kan video tanpa suara rasanya ada yang kurang? Betul tidak? Dengan adanya sound effect, video kamu akan semakin mendukung tampilan visual, memberikan kesan, menyita perhatian penonton. 2. Jenis motion graphic. Macam-macam jenis motion graphic dan contohnya. Tanpa perlu berlama-lama, berikut disajikan macam-macam motion graphic dan contohnya diantaranya 1. Animasi tipografi. Animasi tipografi adalah jenis motion graphic yang merujuk pada keadaan di mana teks tersebut dianimasikan selama beberapa detik. Istilah ini kadang juga disebut tipografi kinetik yang biasanya mempresentasikan brand, merek, dan slogan perusahaan. Sederhananya, animasi tipografi adalah jenis teks yang bergerak. Contoh paling sederhana dari animasi tipografi adalah lirik lagu di CD atau YouTube. Misalnya buka satu lagu yang di bawahnya ada lirik. Setiap perubahan kata atau warna mempresentasikan perubahan lagu itu sendiri. 2. Animasi untuk judul video. Berikutnya adalah animasi yang dibuat untuk judul video yang kadang juga disebut animasi tingkat lanjut. Ciri utama dari motion graphic jenis ini ada pada penempatan judul lanjutan di atas video dengan tujuan untuk menyempurnakan pesan, fitur, dan objek di dalam video. Atau dalam beberapa kasus bertujuan untuk memperkenalkan topik atau orang menggunakan teks yang mudah dibaca. Secara teknis, motion graphic jenis ini mirip dengan animasi tipografi yang sudah dijelaskan di bagian atas. Hanya saja penggunaannya sedikit berbeda. Selain itu, prosesnya dilakukan dengan cara menghubungkan gambar statis lalu dirender dalam video. Dengan tetap mempertahankan transparansi sehingga bisa ditempatkan di atas file video atau gambar yang diinginkan. Intinya, animasi tingkat lanjut bisa digunakan untuk memberikan label pada peristiwa, objek, stempel waktu, dan lokasi tertentu saat video tersebut diputar. 3. Animasi loop. Selanjutnya ada animasi loop yang merujuk pada animasi pendek yang bergerak mulus tanpa suara apapun. Di dalamnya ada berbagai elemen desain mulai dari gambar, ilustrasi, gambar vektor, teks, dan juga foto. Daya tarik animasi jenis ini ada pada pengulangan visualnya. Dengan demikian, akan sangat menarik digunakan untuk membuat pernyataan. Contoh paling sederhana ada pada preloader bergerak yang banyak digunakan pada antarmuka, aplikasi, atau situs web. Animasi jenis ini bisa digunakan untuk mencegah pengguna aplikasi atau situs web bosan atau gelisah saat menunggu tampilan di halaman berikutnya. 4. Explainer videos. Video penjelasan atau explainer video adalah konten video pendek yang dapat dengan mudah dicerna dan memberitahu audiens terkait dengan cara kerja produk. Dari semua jenis grafik bergerak yang ada, inilah yang paling sering dijumpai. Biasanya akan muncul di feed perusahaan terlebih untuk memperlihatkan tampilan produk atau layanan mereka. Jika jualan produk atau layanan yang tidak mudah digunakan, diperlukan video penjelasan seperti ini. 5. Animasi produk. Animasi produk adalah jenis motion graphics yang dibuat secara khusus untuk menonjolkan fitur produk atau layanan lewat elemen tipografi dan ilustrasi. Alasan utama mengapa dipisahkan dari video explainer atau UX atau UI karena tujuan pembuatannya. Artinya animasi produk dibuat untuk mengilustrasikan cara kerja suatu produk dengan cepat dan sederhana. Dengan demikian, di dalamnya ada ringkasan menyeluruh tentang produk yang mengkomunikasikan secara instruksional terkait dengan produk. 6.
Instructional videos. Kadang video penjelasan dan animasi produk diartikan sama dengan instructional videos atau video instruksional. Ini wajar mengingat jenis motion graphics satu ini mirip dengan dua istilah sebelumnya. Hanya saja fungsinya lebih teknis, di mana instruksional video dibuat secara khusus untuk memandu audiens atau calon konsumen terkait dengan bagaimana menggunakan satu produk. Misalnya, saat ingin menjual penyedap rasa buatan Anda sendiri. Nah, bisa pakai video instruksional untuk memberitahu audiens terkait dengan caranya memasukkan ke masakan. 7. User interface dalam kurung UI animation animasi antarmuka pengguna atau UI dibuat secara khusus untuk aplikasi atau platform digital untuk memvisualisasikan tindakan menggunakan lewat grafik. Dengan cara ini, ada yang dilihat oleh audiens akan menunjukkan apa yang mereka dapat. Dengan demikian, sebelum menggunakan aplikasi tersebut, mereka sudah terbiasa dengannya. Dan ini adalah salah satu cara paling jitu dan masuk akal untuk mempresentasikan atau menunjukkan fitur terbaik dari aplikasi yang digunakan. 8. Motion graphic logo. Selanjutnya ada motion graphic logo yang merujuk pada presentasi visual dari logo yang digunakan secara bergerak. Prinsipnya sih sama seperti motion graphic lain yang dibuat pakai gambar statis yang kemudian dimanipulasi untuk membuat gerakan. Misalnya, apabila logo Anda berbentuk lingkaran, bisa buat berputar sesuai keinginan sebelum akhirnya membentuk gambar jadi. Atau mungkin bisa buat secara sederhana di mana bisa buat logo tersebut melayang di layar untuk membuatnya terlihat hidup. 9. Animasi ikon. Animasi ikon menggunakan konsep pembuatan yang sama seperti animasi logo di atas, di mana ikon tersebut akan dimanipulasi jadi gerakan. Dengan demikian, grafik gerak ikon akan membuatnya terlihat hidup. Atau dalam bahasa kerennya menghidupkan apa yang sudah ada. 10. Animasi infografis. Animasi infografis merujuk pada beberapa statistik, bagan atau informasi lain yang dibuat semenarik mungkin sehingga pesannya bisa dimengerti tanpa perlu dibaca. Dan ini adalah satu cara untuk menarik perhatian audiens, di mana dengan melihat motion graphic jenis ini mereka secara tidak sadar akan tergoda untuk membacanya sekilas. Namun, pergerakannya harus bisa dibuat agar bisa memastikan mata audiens tetap ada pada pusat dari infografis tersebut, dengan tujuan agar Anda bisa menyampaikan pesan atau informasi yang sama persis seperti keinginan awal. Jenis grafis gerak ini banyak dipakai untuk platform pencari kerja atau situs seperti LinkedIn dan lain sebagainya. 11. Animasi presentasi. Animasi presentasi biasanya digunakan oleh pembicara publik untuk mempresentasikan sesuatu di layar secara bergerak. Dengan demikian, jenis grafik gerak satu ini dibuat untuk mengambil elemen visual dari satu presentasi seperti diagram batang dan membuat gerakan untuk menarik perhatian audiens. Sama seperti infografis di mana Anda bisa menganimasikan bagian-bagian penting dari satu slide dengan harapan untuk mendapat respon yang diinginkan. 12. Motion grafik untuk nge-broadcast. Jenis grafik gerak yang mungkin sudah sangat familiar adalah nge-broadcast graphics atau gambar gerak untuk penyiaran. Misalnya, informasi soal statistik pemain atau skor pada pertandingan sepak bola. Dan ini secara tidak langsung bisa menambah daya tarik visual untuk siaran tersebut. Dengan begitu, grafik gerak akan membantu audiens membangun minat yang lebih terhadap siaran dan informasi yang mungkin diperlukan terkait siaran. 13. Gambar GIF. Terakhir ada gambar GIF yang kadang juga disebut motion graphic. Sadar atau tidak, GIF adalah format motion graphic paling populer sekarang ini. Mayoritas GIF yang ada merujuk pada video aksi langsung yang sudah dibuat versi GIF-nya pakai alat pengeditan khusus. Intinya, grafik gerak GIF sangat berguna dan efektif digunakan untuk berbagai tujuan. Selain itu, tidak perlu waktu yang lama untuk buatnya. 3. Contoh penggunaan motion graphics. Pikirkan kembali beberapa video favorit Anda. Apa yang Anda sukai dari mereka? Jika Anda seperti saya, itu bukan hanya satu hal. Setiap bagian dari video, mulai dari cerita hingga gambar, pas satu dengan yang lain. Mereka saling melengkapi, bekerja bersama untuk menciptakan sesuatu yang istimewa. Motion graphics atau grafis gerak adalah animasi, tetapi dengan teks sebagai komponen utama. Intinya, ini desain grafis beranimasi. Motion graphics adalah percabangan dari seni desain graphics yang merupakan penggabungan dari ilustrasi, tipografi, fotografi, dan videografi dengan menggunakan teknik animasi.
Sejak motion graphics atau grafik gerak pertama kali memasuki adegan, ada perdebatan tentang garis antara mereka dan animasi penuh. Kredit pembuka dari Hitchcock Psycho adalah contoh awal motion graphics di mana perkawinan suara, gerak, dan desain grafis bersatu dengan sangat baik. Motion graphics atau grafik gerak adalah cara untuk berkomunikasi dengan penonton dan menambah kedalaman cerita. Bersama dengan musik dan salinan yang efektif, mereka dapat memberi pesan. Grafik gerak digunakan untuk membuat iklan, urutan judul untuk film. Explainer sederhananya, motion graphics atau grafik gerak adalah animasi dengan teks sebagai komponen utama, video dan untuk berbagi informasi. Mari kita lihat beberapa contoh penggunaan motion graphics dalam beberapa aksi. Contoh penggunaan motion graphics untuk branding. Saluran siaran La F ingin menyegarkan merek mereka, sesuatu yang akan membedakan mereka dari saluran SKY lainnya. Desain baru oleh Nerdo Creative Studio adalah perpaduan gaya seni majalah seperti Cherry yang dipilih dari sejarah desain grafis dengan penekanan kuat pada tipografi. Saya pikir itu adil untuk mengatakan Anda tidak melihat sesuatu seperti ini di televisi setiap hari. Contoh penggunaan motion graphics untuk television title sequence atau urutan judul televisi. Urutan judul utama untuk True Detective HBO adalah contoh yang bagus dari visual dipikirkan dengan baik dicampur dengan tipografi terkendali. Bentang alam suram mencerminkan kehidupan batin para tokoh dan menggambarkan kisah rawa beracun orang-orang yang rusak. Dalam sebuah wawancara di The Art of the Title, Direktur Kreatif Patrick Clair menggambarkan betapa pentingnya cerita itu bagi proses desain, dengan mengatakan bahwa cerita selalu menjadi bagian paling mendasar dari proses desain kami. Contoh penggunaan motion graphics untuk menceritakan sebuah cerita. Karya yang indah ini hampir tidak memenuhi syarat sebagai grafik gerak karena kurangnya teks, tetapi animasi memainkan biola kedua untuk sulih suara dan benar-benar hanya ada untuk mendukung cerita. Definisi lain dari motion graphics, oleh karena itu bisa jadi mereka memindahkan ilustrasi untuk narasi. Video ini membuktikan bahwa Anda dapat menggunakan motion graphics untuk membuat seluruh video musik. Grafiknya sendiri menceritakan kisah terpisah yang melengkapi lagu sama seperti video musik lainnya. Ini adalah konsep yang menarik yang menyoroti berbagai konteks motion graphics dapat digunakan. Anda dapat menggunakannya untuk membuat iklan atau bahkan membuat film pendek. Contoh penggunaan motion graphics untuk menciptakan awareness video ini menggabungkan gambar gerak dengan track latar belakang dan sulih suara untuk berbagi pesan yang kuat. Anda dapat menggunakan motion graphics sederhana dalam video awareness, motivasi, dan penjelasan Anda sendiri. Buat cerita yang kuat dan gunakan animasi untuk mendukungnya. Ini menggabungkan gambar gerak dengan track latar belakang dan sulih suara untuk berbagi pesan yang kuat. Contoh penggunaan motion graphics untuk menjelaskan konsep. Motion graphics sangat bagus untuk membuat video penjelajah yang kuat. ITFT menggunakan grafik gerak untuk mengilustrasikan poin mereka dan menunjukkan blockchain dalam aksi. Ini adalah cara yang efektif untuk mendukung konsep karena dapat membantu pemirsa memvisualisasikannya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh presentasi. Lain kali Anda membuat video explainer, Anda dapat menggunakan motion graphics untuk mendukung suatu titik atau untuk membantu pemirsa melihat informasi yang Anda bagikan dengan cara yang berbeda. Contoh penggunaan motion graphics untuk video produk. Video produk dapat menjadi cara yang bagus untuk membuat produk Anda di depan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Motion graphics dapat membantu Anda membuat video produk yang menyenangkan, menghibur dan menarik yang lebih murah untuk diproduksi daripada animasi penuh, dan membawa sesuatu yang sedikit berbeda ke meja, seperti video ini dari Lafit. 4. Perbedaan animasi dan motion graphic. 1. Definisi. Animasi adalah istilah yang lebih luas daripada motion graphic. Dikutip dari 99 Designs, segala objek atau gambar statis yang bergerak dapat disebut sebagai animasi. Istilah yang satu ini sudah ada sejak awal tahun 1900-an, seperti ditulis VMG Studios. Maka, tak heran jika animasi memiliki banyak bentuk, mulai dari CGI, anime, claymation, hingga motion graphic. Sementara itu, motion graphic adalah persimpangan antara animasi dan desain grafis seperti ditulis Livewire. Biasanya, terdapat teks dan voice over untuk menceritakan apa yang digambarkan oleh animasi yang ada. Dari dua definisi di atas, kamu mungkin belum sepenuhnya paham perbedaan antara animasi dan motion graphic. Oleh karena itu, simak penjelasan Glintz pada poin berikutnya.
2. Tujuan. Perbedaan mendasar antara animasi dan motion graphic adalah dari segi tujuan. Animasi adalah sebuah media yang dibuat untuk bercerita. Tujuan utama dari animasi adalah storytelling. Dalam video animasi, biasanya terdapat masalah yang harus diselesaikan, perjuangan untuk mengatasinya, dan seterusnya. Di sisi lain, motion graphic biasanya dimanfaatkan untuk keperluan edukasi. Kamu tidak membutuhkan narasi yang rumit, tokoh utama, konteks, dan berbagai pelengkap lainnya. 3. Fokus konten. Animasi dan motion graphic juga memiliki fokus konten yang berbeda. Animasi biasanya berfokus pada sebuah karakter utama. Sebagai contoh, jika kamu menggunakan animasi sebagai bagian dari video marketing, kamu bisa menciptakan satu tokoh yang sesuai dengan target pasarmu. Buatlah tokoh tersebut berperilaku layaknya target pasarmu. Dengan begitu, mereka bisa merasakan emosional cerita di dalam video animasimu. Sementara itu, motion graphic lebih fokus pada proses yang dijalani. Kamu bisa menceritakan proses membeli produkmu, proses memanfaatkan promo, dan sebagainya. Jadi, kamu tidak memerlukan narasi yang rumit dalam karya motion graphicmu. 4. B2B dan B2C marketing. Pernah mendengar istilah B2B dan B2C? B2B dalam kurung business to business adalah strategi penjualan yang dilakukan sebuah perusahaan ke perusahaan lainnya. Sementara itu, B2C dalam kurung business to consumer adalah proses penjualan yang dilakukan perusahaan langsung ke konsumen. Nah, animasi dan motion graphic juga bisa dimanfaatkan sebagai media marketing keduanya. Animasi biasanya lebih banyak digunakan untuk keperluan B2C karena memiliki kekuatan untuk membangun emosi konsumen. Sementara itu, motion graphic lebih tepat dimanfaatkan untuk B2B karena praktis dan bisa lebih menjelaskan proses di dalam sebuah bisnis seperti ditulis di Draw Shop. Itulah perbedaan animasi dan motion graphic. Mana yang lebih baik? Setelah mengetahui perbedaan animasi dan motion graphic, kesimpulannya mana yang lebih baik? Tidak ada media yang lebih baik maupun lebih buruk. Keduanya memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Jika kamu ingin menambah narasi dan emosi dalam videomu, gunakanlah animasi dan tokoh yang menonjol. Namun, jika ingin fokus pada proses suatu bisnis, produk, atau jasa, kamu bisa memilih motion graphic.